Selamat bertemu dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara jemaat yang dikasihinya. Kali yang pertama di tahun 2021 kita akan beribadah dan ibadah sabda bagi keluarga. Terima kasih atas perjumpaan ini. Kiranya kita semua sudah siap di tempat untuk mengikuti pemberitaan firman. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus yang telah memanggil kami untuk bersekutu bersama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kelengkapan sorgawi bagi kami semua, terutama di rumah-rumah kami ini. Kiranya ada kuasa Roh Kudus melingkupi kami, sehingga perhatian kami yang sungguh-sungguh pada firman-Mu dapat terbangun dan terpelihara. Sertai gereja-Mu, terutama hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami semua orang berdosa. Dan karena itu kami mohon kiranya berkenan memberi kami pengampunan atas kesalahan dan dosa kami. Dalam persekutuan dengan Juru Selamat Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita mengikuti pembacaan Alkitab pada malam ini melalui perjanjian baru Matius pasal 15. Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya, demikian judul dari pembacaan Alkitab kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Pembacaan kita berbicara soal Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam pelayanan itu juga Tuhan Yesus tidak hanya melayani, tapi juga Dia mengajarkan tentang firman Tuhan. Upayanya ini tidak hanya di daerah-daerah
dalam wilayah Yahudi, tapi juga di daerah-daerah yang berada di luar wilayah Yahudi, seperti dalam pembacaan kita saat ini, daerah Tirus dan Sidon. Ia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon, Bapak Ibu, adalah daerah di luar wilayah orang Yahudi. Rencananya dia ke situ karena ingin menyingkir, pembacaan kita menyingkir ke Tirus dan Sidon karena dia ingin tenang sejenak dari kesibukan sebelumnya. Dan juga di Tirus dan Sidon dia tahu tidak ada seorang pun yang kenal dia. Namun saudara-saudara, ternyata tidak demikian. Ada seorang perempuan atau seorang ibu yang punya persoalan berat sedang mencari pertolongan. Ketika dia tahu Yesus ada, dia mendatangi Tuhan, lalu berucap, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu, dalam Alkitab kita banyak kali baca orang yang kerasukan setan itu kehilangan kendali diri untuk melawan kekuatan setan. Karena setan memanfaatkannya sebagai alat. Sehingga dia dibanting ke sana, banting ke sini, sangat tersiksa. Bahkan bentuk wajah dari korban kerasukan setan tidak seperti manusia lagi. Karena dia menahan sakit, menahan geram dan marah. Dan karena itu orang takut melihat mukanya yang makin hari makin seram. Apalagi ibunya sangat tertekan batin melihat anaknya yang menderita karena tidak ada seorang pun yang bisa memberi pertolongan. Ibu ini sudah kehilangan cara untuk menolong anaknya, tetapi ada kesan dia tetap berupaya mencari pertolongan. Kedatangan Yesus di saat itu memberi dia harapan. Karena itu dia berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan." Kalau dengar ucapannya "kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud", dia sepertinya sudah kenal Tuhan Yesus. Dia sudah kenal. Jadi dia tidak sembarang menerima tawaran orang sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tawaran menolong anaknya. Sampai ia bertemu. Tetapi ada sesuatu yang lain dari sikap Tuhan Yesus. Ketika ibu itu berteriak-teriak, Tuhan Yesus seperti tidak menghiraukan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus tidak menjawab sehingga para murid meminta Tuhan agar menyuruh wanita itu pergi. Tuhan Yesus malah menjawab, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu jawaban Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini atau ibu ini tidak mengajukan sikap dingin dari Tuhan Yesus. Ia malah mendekat. Dan ia malah tersungkur di kaki Yesus. Itu kalau kita baca kalimatnya di Injil Markus. Ada bahasa dia tersungkur di kaki Yesus. Dia menyembah Tuhan, lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Berarti dia sudah seperti putus asa. Kalau Tuhan menolak, siapa lagi tempat dia minta tolong? "Tolonglah aku ya Tuhan." Sikap perempuan ini, Bapak Ibu,
memberi tanda bahwa dia itu tidak hanya mengenal Yesus sebagai anak Raja Daud, raja termasyhur pada masa itu, tapi dia mengenal Yesus sebagai Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan dan Maha Pengasih. Biarpun dia sudah berteriak, "Tuhan tolonglah aku," Tuhan Yesus seperti tidak menghiraukan. Tuhan Yesus tetap tidak bereaksi. Justru Tuhan Yesus berucap seperti ini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing-anjing." Kasar banget kalimat itu, Bapak Ibu. Tapi perempuan itu seperti mengerti maksud Tuhan. Dia mengerti bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa dia bukan orang termasuk dalam umat pilihan Allah dan dia tidak pantas menerima pertolongan Tuhan. Namun dia acuhkan pernyataan Tuhan Yesus tidak baik. Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak lalu disediakan bagi anak lalu melemparkannya pada anjing-anjing. Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan." Namun anjing-anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, remah-remah itu adalah sisa-sisa dari roti yang dimakan lalu jatuh ke lantai. Jadi kalau itu diambil tidak bisa dikunyah lagi kecuali dijilat. Karena itu disebut ada kata anjing. Nah, maksud perempuan itu adalah tolonglah dia. Meskipun pertolongan Tuhan Yesus hanya sekecil remah-remah, dia yakin sekecil itu pun dapat menyembuhkan anaknya. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini sikap pasrah dan tulus pada Tuhan. Dia sampai menyembah Tuhan dan dia begitu pasrah menunggu apa yang Tuhan lakukan. Sikap perempuan yang luar biasa ini membuat Tuhan Yesus bereaksi seperti ini. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Injil Matius pembacaan kita mengatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibu yang sedang menderita itu sangat lega. Dia yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekecil seperti remah-remah roti mampu melakukan, dan itu ia sudah rasakan dan buktikan. Bapak Ibu, di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mengalami keadaan sulit dan tertekan karena kehilangan lapangan kerja, usaha-usaha perekonomian keluarga dan usaha kelompok-kelompok masyarakat tidak lancar, malahan banyak yang macet. Belum lagi bencana penyakit menular seperti COVID-19. Sekarang ini ada bencana alam di berbagai tempat, sungguh membuat orang tertekan dan dalam kesulitan. Banyak yang kehilangan sumber-sumber nafkah, jatuh sakit karena tidak mampu menanggung beban batin yang berat. Semua pada gelisah, khawatir,
cemas. Bahkan ada yang sampai depresi atau putus asa. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan saat ini. Apakah yang menjadi inspirasi dan motivasi buat kita? Pertama yang kita boleh angkat di sini, perempuan Kanaan yang menjadi pemberitaan kita pada saat ini ternyata adalah orang yang pantang menyerah. Dia tahu bahwa anaknya sulit untuk tertolong. Tapi bagi dia, semua masalah, semua kesulitan dapat diatasi asal tetap berusaha. Dia yakin pada usaha dan tujuannya. Dan dalam usahanya mendapatkan pertolongan Tuhan pun terkesan dia juga tidak sembarang dalam bersikap. Dia kemudian harus melewati tantangan di mana Tuhan Yesus tetap bersikap dingin terhadap permohonan pertolongannya. Tuhan Yesus, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus, ternyata ia harus berupaya keras untuk meyakinkan Tuhan akan harapannya. Sikap dingin Tuhan Yesus terhadap permohonannya malah membuat dia harus membuktikan dengan jelas bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus di pandangannya. Ia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Ia menyembah Tuhan. Lalu dalam kepasrahan, Tuhan tolonglah aku. Cara ia menyembah itu sungguh membuat Tuhan pada akhirnya menolong dia. Karena usahanya mempasrahkan semua pada Tuhan, semuanya pada Tuhan, membuat Tuhan mengerti bahwa ibu ini sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin apa yang Tuhan akan lakukan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sebuah kelegaan yang luar biasa. Itulah perjuangan orang yang mau mencari jalan keluar atas kesulitan berat yang dihadapi. Dia tidak mudah mengeluh, tidak menangisi nasib, tidak bermasa bodoh, tapi dia berjuang terus. Dan itu kita dapati. Pantang menyerah, tetap berusaha akan memperoleh hasil. Saudara, ada hal menarik di sini. Tuhan Yesus tahu ibu ini bukan umat pilihan Allah. Dia juga sadar Tirus dan Sidon bukan wilayah orang Yahudi. Tapi mengapa dia melakukan pertolongan? Apa artinya buat kita sekarang ini? Saudara, firman Tuhan mau mengatakan pada kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan tanpa batas kekuasaan, tanpa batas wilayah pelayanan. Semua orang dapat menerima pertolongannya, tapi dengan syarat mendekat, percaya, menyembahnya, dan pasrah pada kehendaknya. Jangan cuma berdoa, menyusun kalimat-kalimat yang indah, tapi kita harus menunjukkan kepercayaan kita, kepasrahan kita dengan kerendahan hati. Semua orang akan mendapatkan apa
yang dialami oleh perempuan Kanaan itu. Semua orang tanpa batas status sosial. Karena itu gereja kita sekarang melayani firman Tuhan tanpa batas tembok-tembok gereja atau ruangan-ruangan tertentu. Semuanya terjangkau karena pelayanan secara online seperti sekarang ini. Semuanya itu berawal dari iman kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa tidak terbatas. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita semua sekarang rata-rata punya pergumulan berat dan ingin segera teratasi. Marilah, firman Tuhan mengatakan, mendekatlah. Jadi rajinlah beribadah, rajinlah ikut beribadah. Dekatlah pada Tuhan, sembahlah Dia, berpasrahlah padanya dengan kerendahan hati dan ketulusan. Kita tentu akan menerima kelegaan dari segala masalah yang menghimpit kita. Kalau perempuan Kanaan yang juga bukan golongan umat Allah mendapatkan pertolongan karena percayanya, karena dia menyembah Tuhan Yesus. Apalagi kita umat yang dikasihinya. Mendekatlah pada Tuhan, menyembahlah Dia, berpasrahlah kepadanya, karena Tuhan adalah penolong yang agung, juru selamat dunia. Yakin kalau kita akan seperti itu, semua yang sedang membuat kita gelap, tidak tahu berbuat apa-apa sekarang, akan tersingkir, akan dipulihkan oleh Tuhan. Yakinkah itu saudara-saudara? Amin. Bapak Ibu, marilah kita lanjut dengan berdoa. Terpujilah Bapa dalam persekutuan dengan Juru Selamat Yesus Kristus. Bapa telah beri kami kesempatan beribadah, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, mengikuti penjelasan singkatnya, dan juga meresapi bagaimana kuasa pertolongan-Mu berlaku bagi seorang perempuan Kanaan. Kami rindu mengalami pengalaman seperti dia Bapa, yaitu pengalaman ditolong oleh Tuhan atas beban hidup yang sedang menghimpit dan menekan kami sekarang ini Bapa. Kami tidak bisa menyembunyikan diri dari rasa gelisah karena tidak bisa melakukan kegiatan secara leluasa lagi. Kami khawatir dan kami pun cemas. Tolonglah kami Tuhan, bagaimana kami menekan perasaan itu untuk mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Tetapi tetap mempunyai semangat untuk berjuang mengatasi kesulitan yang dapat kami atasi. Berkenan menolong kami dari ancaman kehilangan sumber nafkah hidup. Berkenan melindungi dan meluputkan kami dari ancaman tekanan penyakit yang berbahaya seperti COVID-19. Berkenan menolong meluputkan kami dari ancaman perpecahan keluarga karena tidak mampu menerima tekanan ekonomi ini. Terima kasih Tuhan, begitu banyak yang rindu kami sampaikan. Berkenan menolong orang-orang yang sedang terpapar penyakit COVID-19. Berkenan memberkati para dokter, para medis, perawat, dan semua yang berada di garda terdepan, agar mereka luput
Nyawa mereka kiranya selalu ada dalam kuasa lindungan-Mu bersama keluarga masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati perjuangan pemerintah di dalam mengendalikan kekuatan COVID-19 ini. Berkati juga pemerintah di dalam mensosialisasikan vaksinasi. Terima kasih Bapa, gereja-Mu yang Engkau utus melalui kami sebagai warga dan hamba-hamba-Mu kiranya terus diperlengkapi dengan kesadaran dan tanggung jawab serta kewajiban iman bahwa kami wajib menjaga ketenangan bersama sebagai tanda kedengar-dengaran kami kepada Bapa. Terima kasih Bapa, tolonglah mereka yang sedang mengerang minta pertolongan pada Bapa. Sempurnakan kiranya harapan-harapan mereka dan berilah kiranya suasana situasi ini kesempatan untuk kami umat manusia bertobat dari segala dosa pendurakan yang kami lakukan selama ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati gereja-Mu dan semua orang yang sedang berseru kepada-Mu. Dan inilah kami dalam permohonan doa Bapa. Berkenanlah mendengarkan kami dalam ucapan doa yang akan kami ucapkan bersama seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.